Shalom teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini? Pastinya ada dong. Pastinya kalian semua yang di rumah tetap semangat dong, walaupun kita ibadah online seperti ini. Ya dong, kan kita tetap harus semangat. Kan kita gak boleh lelah untuk selalu memuji nama Tuhan. Pastinya. Jadi sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kita pada pagi hari Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah menyanyikan satu pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Tuhan atas pernyataan-Mu dalam puja-pujian kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Supaya apa yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Tuhan berkatilah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami Tuhan. Supaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Selamat pagi remaja HW Teens yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita masih menerima kemurahan Tuhan. Kasih-Nya yang selalu baru buat setiap kita. Sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang bertemakan My Lifestyle atau gaya hidupku. Hari-hari ini Indonesia bahkan di dunia diancam atau dipenuhi dengan hal-hal ketakutan karena pandemi virus corona yang melanda dunia ini. Tetapi bagaimana kita sebagai remaja Tuhan memiliki gaya hidup yang ada? Kata My tadi bisa diganti dengan nama kita masing-masing. Misalnya nama Nadia tadi, Nadia Lifestyle, gaya hidup Nadia. Silahkan ganti dengan nama kalian masing-masing sehingga kita mau belajar firman-Nya pada pagi hari ini. Arti gaya hidup ini adalah, atau lifestyle tadi, gambaran tingkah laku, pola, dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri, sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Kalau saya ringkas gampangnya, gaya hidup atau lifestyle ini adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di masyarakat. Nah, dalam menghadapi pandemi atau virus corona ini, ada hal yang berbeda yang kita alami masing-masing. Contohnya, ketika kita masing-masing menjadi sangat bersih dengan setiap hari, setiap saat kita mencuci tangan kita. Bahkan suka nggak suka orang yang harus atau terpaksa keluar rumah, mereka harus menggunakan maskernya. Ya seperti ini ya, karena saya pagi ini sampaikan firman Tuhan, maskernya nggak saya pakai, nanti nggak kedengaran suaranya. Bahkan ada yang dikatakan social distancing, orang-orang harus menjaga jarak. Mereka bahkan harus tinggal di rumah, kalau tidak terpaksa tidak keluar. Kalau 2 minggu lalu Tante Lucy sampaikan firman-Nya tentang apakah kita jadi bosan di rumah. Nah, bagaimana gaya hidup remaja Kristen? Bagaimana gaya hidup kita? Bisakah kita mengubah gaya hidup kita? Ataukah kita mau mengikuti gaya hidup remaja-remaja dunia? Kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, silakan dibuka kitab sucinya masing-masing di rumah dan kita akan baca bersama-sama ayat tersebut. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dari ayat ini kita mau belajar tentang 4 hal. Yang pertama, tadi dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalimat ini sering diartikan oleh beberapa orang tentang akhir zaman. Mereka mengartikan bahwa kesudahan zaman ini sudah sangat dekat. Tetapi ada beberapa orang juga mengartikan bahwa kesudahan yang sudah dekat itu adalah nyawa kita masing-masing. Kalau kita ikuti berita, kita lihat di televisi, kita baca di media sosial ataupun di media yang lain, betapa banyaknya orang, tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, bahkan sampai ribuan yang hari-hari ini
dijemput pulang oleh Tuhan. Nah, bagaimana gaya hidup kita menghadapi kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat tersebut? Nomor 1, kuasailah dirimu. Ketika kita punya gaya hidup yang menguasai diri ini, kita mampu menguasai hidup kita. Kita mampu menguasai diri kita, sehingga kita tidak terpancing untuk berbuat dosa dan melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan ketika kita mampu menguasai diri, kita bisa meredam amarah kita. Karena hari-hari ini anak-anak milenial ini kadang-kadang tidak punya pikir panjang. Mereka pengennya tergesa-gesa, mereka pengennya sesuatu yang instan, mereka mungkin menginginkan sesuatu yang serba cepat. Tetapi dengan satu hal, ketika kita menguasai diri kita, bisakah hal itu membuat Tuhan kita bersuka atasnya? Gaya hidup yang pertama tadi, kuasai dirimu, sehingga engkau mampu menghadapi apapun yang sedang terjadi. Suasana yang mungkin membosankan di rumah, ubah itu. Ketika engkau menguasai diri, ada suatu sukacita yang bisa mengalir dalam hidup kita. Ketika sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, kita harus diam di rumah. Bisakah kita lakukan sesuatu yang indah, memuji Tuhan, belajar firman-Nya, dan menyukakan hati Dia? Gaya hidup yang kedua, yang dari ayat kita baca tadi, adalah jadilah tenang. Ketenangan dibutuhkan orang untuk hidup lebih baik. Bahkan saya lihat hari-hari ini banyak orang tidak menjadi tenang. Banyak orang yang merasa ketakutan, banyak orang yang merasa panik, banyak orang yang merasa stres. Sehingga mereka lupa akan gaya hidup yang kedua ini. Jadilah tenang. Don't panic, don't be afraid, but be calm. Jadi tenang. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya beroleh kekuatan. Seperti yang tertulis di Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam menghadapi situasi yang mungkin tidak enak buat kita, ada hal yang bisa kita kerjakan. Apakah kita memiliki satu rasa yang berani, terlalu berani sehingga kita nekat, atau kita menjadi orang yang sangat ketakutan, atau menjadi orang yang ketiga, aku harus berhati-hati sehingga kita tidak salah melangkah, bukan dengan kenekatan sehingga kita bisa seenaknya lakukan segala hal, bukan juga dengan ketakutan sehingga seakan-akan kita nggak punya Tuhan yang selalu memimpin langkah hidup kita, tapi dengan kehati-hatian kita punya gaya hidup tadi menjadi tenang. Seperti juga yang disampaikan oleh Raja Daud di Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mau dekat dengan siapa sih? Mungkin saat ini kita dekat dengan kakak kita, dekat dengan adik kita, dekat dengan ayah atau ibu kita. Itu juga membuat ketenangan kita. Tetapi satu hal yang lebih lagi membuat setiap remaja Tuhan adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Ada ketenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang selalu berharap kepadanya. Gaya hidup yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah ketika kita berdoa. Sudahkah doa menjadi bagian dari hidup kita? Sudahkah doa kita menjadi sesuatu yang selalu ada dalam setiap langkah kita? Kalau kita mau hitung berapa lama kita sudah berdoa. Saya ingat tentang kisah ketika Yesus ada di Getsemani. Dan dia berkata kepada murid-murid yang menyertai dia, salah satunya kepada Petrus, bisakah
kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kalau kita di dalam 24 jam di setiap hari yang Tuhan berikan buat setiap kita mampu mungkin berdoa 5 menit, puji Tuhan. Atau mungkin sudah ada yang 10 menit, ada yang 20 menit. Tuhan inginkan kalau bisa minimal 1 jam dalam hidup kita setiap hari. Kita bisa memuji dan memuliakan namanya lewat doa kita, lewat pujian kita, lewat pembacaan firman, dan terlebih menjadi pelaku yang ada atasnya. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan waktu yang ada di dalam kita menghadapi kesudahan segala sesuatu. Miliki 3 gaya hidup. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Dan yang terakhir, supaya kamu dapat berdoa. Baiklah, setiap remaja Hawetin saya Muruk yang Tuhan berkati, lakukan firman-Nya, lalui hari-hari yang ini. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita, sehingga segala sesuatu boleh kita lakukan untuk memuliakan Dia. Amin. Kita akan angkat pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, singer silakan bisa ikut mengiringi. Semuanya ambil sikap berdoa, kita datang kepadanya. Aku mau sembah Engkau Tuhan, betapa Engkau baik, betapa Engkau hebat dalam hidup kami. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada hingga hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ketika kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, kami boleh merasakan keajaiban-Mu. Terima kasih Yesus. Dan ketika aku mengangkat wajahku kepadamu, aku melihat betapa kehebatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik, dan sungguh sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada hingga pada hari ini. Dan jadikan kami Tuhan setiap remaja-Mu di Hayam Muruk ini boleh melakukan firman Tuhan.
ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kami boleh memiliki gaya hidup, menguasai diri kami boleh menjadi tenang, dan kami boleh berdoa. Kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan, lewat pujian kami, lewat pembacaan firman kami, lewat apapun yang boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, berkat-Mu mengalir, dan kasih setia-Mu tetap ada buat setiap yang sudah mendengar, melihat, dan bahkan melakukan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.